Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajresti Ananda dengan NPM 2517051063 dari kelas Ilmu Komputer B. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan 10 untuk mata kuliah Struktur Data Responsi. Nah, di sini ada materi sorting part 2 yaitu cell sort, quick sort, dan merge sort. Materinya yang pertama yaitu cell sort adalah algoritma pengurutan yang merupakan pengembangan dari insertion sort. Jika pada insertion sort perbandingan dilakukan pada elemen yang berdekatan, maka pada cell sort saat perbandingan dilakukan pada elemen yang memiliki jarak tertentu yang disebut gap. Nilai gap ini akan diperkecil secara bertahap sampai bernilai 1. Setelah gap menjadi 1, proses pengurutan akan menyerupai insertion sort, tetapi data biasanya sudah dalam kondisi lebih rapi, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Cell sort digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengurutan data, terutama pada data berukuran sedang. Dengan memindahkan elemen-elemen yang letaknya jauh lebih awal, algoritma ini dapat mengurangi jumlah pergeseran yang biasanya terjadi pada insertion sort. Langkah-langkah algoritma cell sort adalah sebagai berikut. Tentukan nilai gap awal, umumnya sebesar setengah dari jumlah data, atau rumusnya N/2, dengan N adalah jumlah elemen data. Misalnya ada 10 data, jadi 10 bagi 2, yaitu 5. Jadi gap awal untuk melakukan algoritma cell sort adalah 5. Yang kedua yaitu membagi data ke dalam beberapa sublist berdasarkan nilai gap. Yang ketiga, melakukan proses pengurutan pada setiap sublist menggunakan metode insertion sort. Keempat, mengecilkan nilai gap dengan membaginya menjadi 2, yaitu gapnya dibagi 2. Ulangi proses sampai gap bernilai 1. Saat gap bernilai 1, lakukan proses akhir seperti insertion sort hingga seluruh data terurut. Ini ada contohnya. Jadi di sini ada 9 data. Jadi dia gap awalnya adalah 3. Penjelasannya, gambar tersebut menunjukkan proses kerja algoritma cell sort dengan menggunakan nilai gap atau jarak sebesar 3. Pada tahap awal, data yang belum terurut dibagi menjadi beberapa kelompok atau sublist berdasarkan jarak tersebut, yaitu elemen-elemen yang memiliki selisih indeks 3. Setiap sublist kemudian diurutkan secara terpisah menggunakan metode insertion sort. Setelah masing-masing sublist selesai diurutkan, elemen-elemen tersebut dikembalikan ke posisi semula sehingga menghasilkan susunan data yang sudah lebih rapi, meskipun belum sepenuhnya terurut. Proses ini menunjukkan bahwa cell sort melakukan pengurutan secara bertahap, dimulai dari elemen yang berjauhan terlebih dahulu. Selanjutnya, nilai gap akan diperkecil dan proses yang sama diulang sehingga gap bernilai 1, sehingga pada tahap akhir data dapat terurut secara sempurna. Yang kedua ada quick sort, yaitu algoritma pengurutan data yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil untuk kemudian diurutkan. Metode ini bekerja dengan cara memilih satu elemen sebagai pivot, kemudian membagi data ke dalam 2 bagian, yaitu data yang nilainya lebih kecil dari pivot dan data yang nilainya lebih besar dari pivot. Setelah proses pembagian atau partition selesai, algoritma akan segera recursive mengurutkan kedua kelompok tersebut dengan cara yang sama. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggabungkan kembali bagian kiri untuk angka yang lebih kecil dari pivot dan bagian kanan untuk angka yang lebih besar dari pivot, sehingga membentuk data yang telah terurut. Quick sort termasuk salah satu algoritma sorting yang banyak digunakan karena pada praktiknya memiliki performa yang sangat baik, terutama untuk data berukuran besar. Algoritma ini bekerja secara rekursif dan sangat efisien dalam banyak kasus.
Langkah-langkah algoritma quicksort adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih satu elemen dari data sebagai pivot. Yang kedua, membandingkan setiap elemen dengan pivot. Yang ketiga, menempatkan elemen yang lebih kecil dari pivot di bagian kiri dan elemen yang lebih besar di bagian kanan. Yang keempat, menempatkan pivot pada posisi yang sesuai setelah proses partisi selesai. Yang kelima, mengulangi proses yang sama pada subarray kiri dan subarray kanan pivot. Yang terakhir yaitu proses berhenti ketika subarray hanya memiliki satu elemen atau sudah terurut. Ada contoh gambarnya dan penjelasannya yaitu pada gambar di atas, nilai 13 dipilih sebagai pivot. Dalam algoritma quicksort, pivot adalah elemen acuan yang digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Pemilihan pivot sebenarnya tidak memiliki aturan baku, sehingga dapat dipilih dari bisa elemen pertama, terakhir, tengah, atau secara acak. Pada gambar ini, pivot dipilih dari elemen terakhir, yaitu 13. Pemilihan ini sering digunakan karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Pada proses quicksort, data pertama-tama dipilih sebuah elemen sebagai pivot. Pada gambar yaitu angka 13, dipilih dari elemen terakhir. Seluruh data kemudian dibandingkan dengan pivot dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu elemen yang lebih kecil dari 13, 7, 12, 4, 11, dan elemen yang lebih besar dari 13, 11, 15, 19, dan 16. Setelah itu, masing-masing bagian diurutkan kembali dengan cara yang sama atau rekursif, yaitu memilih pivot baru dan membagi lagi hingga setiap bagian menjadi terurut. Setelah semua bagian selesai diurutkan, seluruh data digabungkan kembali sehingga menghasilkan urutan akhir yang sudah terurut secara keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu merge sort adalah algoritma pengurutan data yang juga menggunakan metode divide and conquer, namun dengan cara yang berbeda dari quicksort. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus sampai setiap bagian hanya terdiri dari satu elemen. Setelah itu, bagian-bagian kecil tersebut digabungkan atau sebutannya merge yang dilakukan dengan cara membandingkan elemen dari masing-masing bagian dan menyusunnya kembali dalam urutan yang benar. Proses penggabungan ini dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian data kembali menjadi satu kesatuan yang telah terurut. Merge sort termasuk algoritma sorting yang efisien karena memiliki performa yang stabil, baik pada kasus terbaik, rata-rata, maupun terburuk. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Langkah-langkah algoritma merge sort adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagi data menjadi dua bagian. Mengulangi proses pembagian pada masing-masing bagian hingga setiap bagian hanya terdiri dari satu elemen. Menggabungkan kembali dua bagian yang berdekatan dengan membandingkan elemen-elemennya, menyusun hasil penggabungan dalam urutan yang benar, dan mengulangi proses penggabungan hingga seluruh bagian kembali menjadi satu array yang sudah terurut. Seperti ini contoh gambarnya dan penjelasannya, yaitu berdasarkan gambar, proses dimulai dari data awal, yaitu 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 38, 27, 43, dan 3, dan 9, 82, juga 10. Proses pembagian ini dilakukan secara terus-menerus hingga setiap bagian hanya terdiri dari satu elemen, karena satu elemen dianggap sudah terurut. Setelah itu, proses penggabungan merge dilakukan dengan cara membandingkan elemen dari masing-masing bagian dan menyusunnya secara berurutan. Misalnya, 38 dan 27 digabung menjadi 27, 38. Kemudian 43 dan 3 digabung menjadi 3,43. Kedua hasil tersebut kemudian digabung kembali menjadi 3, 27, 38, 43. Proses yang sama juga dilakukan pada bagian kanan, yaitu 82 dan 10 digabung menjadi 10 dulu, lalu 82. Digabung dengan 9 menjadi 9, 10, dan 82. Pada tahap akhir, kedua bagian yang sudah terurut tersebut digabungkan kembali sehingga menghasilkan data akhir yang sepenuhnya terurut, yaitu 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan juga 82.
Selanjutnya ada langkah praktikumnya untuk implementasi shell sort, implementasi quick sort, dan juga implementasi merge sort. Dan juga ada studi kasusnya. Jadi untuk studi kasus yang pertama, jawabannya ada di sini. Di sini ada jawaban dari studi kasus 1. Dari studi kasus 1 ini kita diberikan array, juga yang diminta adalah data sebelum diurutkan, proses hasil array pada setiap perubahan gap, dan juga data setelah diurutkan. Oke, jadi yang pertama itu fungsi shell sort-nya untuk menerima sebuah array sebagai input. Kemudian untuk menentukan nilai awal gap, karena datanya ada 12 dibagi 2. Dan selanjutnya, program ini membandingkan dan memindahkan elemen-elemen yang berjarak sesuai nilai gap hingga berada pada posisi yang tepat. Setelah satu tahap selesai, nilai gap-nya dibagi 2 lagi dan diulangi terus-menerus sampai gap-nya bernilai 1. Dan hasil yang didapat outputnya seperti ini. Jadi dia gap-nya yang pertama 6, 3, lalu 1. Untuk jawaban studi kasus yang kedua, yaitu kita memiliki array, diberikan array, dan diperintahkan untuk menentukan algoritma sorting yang paling sesuai untuk kasus tersebut, dan membuat program Python untuk mengurutkan data nilai secara ascending dari yang terkecil ke yang terbesar, menampilkan hasil pengurutan, menampilkan 5 nilai tertinggi dan 5 nilai terendah, menampilkan rata-rata nilai mahasiswa, dan menampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus berdasarkan batas kelulusan. Kodenya seperti ini. Dan juga outputnya. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.